Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat menarik untuk kita ulas bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang begitu luar biasa, karena saat ini topik kita itu merupakan salah satu topik yang menjadi pembicaraan, terutama dalam hal dunia pendidikan maupun dunia kerja. Apa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita akan beberapa menit ke depan membahas tentang apa yang disebut, apa yang dinamakan, apa yang dibicarakan di dalam soft skill. Nah, soft skill merupakan salah satu kunci keberhasilan dari individu untuk mencapai prestasi-prestasi yang dapat digunakan untuk meraih berbagai kesuksesan, baik kesuksesan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, soft skill itu sendiri itu merupakan kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat pada dirinya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dalam dunia kerja. Nah, ada beberapa keahlian yang sangat-sangat bermanfaat di dalam dunia kerja. Apa saja itu? Ada beberapa keahlian itu, diantaranya yang pertama adalah keahlian dalam hal komunikasi. Komunikasi ini merupakan kemampuan dalam hal mendengarkan seseorang secara aktif, juga bernegosiasi, juga termasuk di dalamnya adalah aktivitas public speaking, juga ada kemampuan dalam hal storytelling, juga komunikasi non-verbal dan komunikasi verbal. Tidak kalah pentingnya juga kemampuan dalam hal presentasi dan keaktifan di dalam sebuah organisasi. Itu tadi kemampuan yang pertama atau keahlian yang berkaitan dengan komunikasi. Kemudian keahlian yang kedua yang sangat-sangat bermanfaat dalam dunia kerja selain komunikasi tadi adalah dependability. Di mana dependability ini merupakan suatu kemampuan untuk bisa diandalkan dalam situasi apapun, seperti melakukan pekerjaan dengan baik, juga membantu rekan kerja saat dibutuhkan, juga pada saat menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline yang telah ditentukan, dan tidak kalah pentingnya adalah keaktifan di dalam aktivitas rapat. Kemudian keahlian yang tidak kalah pentingnya dalam dunia kerja yang ketiga itu adalah problem solving. Problem solving yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya itu ada unsur-unsur
kreativitas, ada unsur-unsur berpikir kritis, ada yang berkaitan dengan penelitian, ada juga aktivitas di bidang kerjasama tim, dan juga tentang manajemen resiko. Kemudian hal atau keahlian yang keempat yang sangat menunjang dalam dunia kerja adalah tentang kreativitas. Kreativitas ini akan merupakan suatu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru yang inovatif dan juga menjanjikan. Keahlian yang kelima itu adalah keahlian dalam hal kepemimpinan, atau istilah yang lebih populer adalah kemampuan atau keahlian di bidang leadership. Leadership ini atau kepemimpinan itu diantaranya juga meliputi tentang manajemen konflik, kemudian ada mentoring, ada yang namanya pendelegasian, kemudian juga ada tentang manajemen proyek, dan juga dalam hal pembuatan keputusan. Kemudian keahlian yang keenam yang sangat penting dalam dunia kerja adalah kemampuan di dalam bekerja sama di dalam suatu tim. Kerjasama di dalam suatu tim ini merupakan sebuah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, termasuk di dalamnya itu adalah dalam hal menunjukkan bagaimana empati, kemudian juga tentang komunikasi yang baik, dan tidak kalah pentingnya juga adalah tentang kolaborasi dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang ketujuh, keahliannya yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja itu adalah kemampuan dalam hal adaptasi. Dalam hal adaptasi ini, di dalamnya juga termasuk tentang konsistensi, tentang komunikasi, berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan fleksibilitas, dan juga tidak kalah pentingnya adalah munculnya optimisme. Dan keahlian yang kedelapan yang sangat penting dalam dunia kerja itu adalah tentang yang berkaitan bagaimana seseorang itu mampu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan suatu kemampuan untuk menganalisis sebuah atau berbagai fakta sebelum pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya adalah tentang aktivitas riset dan analisis data. Juga tentang pencegahan munculnya resiko, dan juga mempertimbangkan semua kemungkinan pilihan serta hasil-hasil dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, itu tadi beberapa keahlian yang sangat-sangat penting dalam dunia kerja. Tentu kalau kita mau bahas selanjutnya masih ada beberapa keahlian yang memang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Tapi jika ke beberapa item tadi, beberapa keahlian tadi
sudah terpenuhi dalam diri seseorang, maka dengan berbagai unsur keahlian tadi, maka orang tersebut dipastikan merupakan pribadi-pribadi dengan tingkat kepercayaan pada dirinya sendiri yang cukup baik untuk mengambil peran dalam berbagai posisi yang ada di dalam dunia usaha maupun dunia kerja. Selanjutnya, setelah kita memahami beberapa aspek atau beberapa keahlian yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja, tentu kita ada baiknya untuk mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dari soft skill kita. Beberapa cara tersebut, yang pertama itu adalah kita menentukan soft skill apa yang ingin kita tingkatkan. Dengan meningkatkan soft skill, maka akan dapat dilakukan suatu aksi nyata tentang kapan saja kita melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan atas keahlian dalam hal soft skill. Karena kita tahu yang paling utama dalam meningkatkan kemampuan soft skill kita adalah niat dari diri kita sendiri. Tanpa ada niat dari diri sendiri, maka akan sulit sekali untuk terus meningkatkan kemampuan dalam hal soft skill. Kemudian yang kedua adalah kita harus menemukan tempat pembelajaran. Dalam hal ini kita dapat mencari tempat pembelajaran dari berbagai sumber pembelajaran. Misalnya dari buku, bisa juga dari podcast, ataupun juga bisa mengikuti berbagai kelas-kelas, baik itu kelas-kelas online maupun kelas-kelas offline yang memberikan tambahan ilmu di bidang soft skill. Kemudian yang ketiga adalah kita mengamati soft skill positif dari orang lain. Di lingkungan kita pastilah ada banyak pribadi, banyak individu dengan berbagai kemampuan soft skill yang mereka miliki. Nah, jika kita telah menemukan individu-individu tersebut, amatilah pergerakan mereka. Dan tidak ada salahnya kita untuk meniru bagaimana mereka menerapkan kemampuan soft skill tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah kita harus menetapkan pencapaian kita. Bagaimana cara mengetahui pencapaian tersebut? Dalam hal ini cara untuk mengetahui pencapaian yang telah kita lakukan itu adalah dengan bertanya langsung kepada rekan-rekan kita serta meminta kritik dan saran kepada mereka, terutama kemampuan kita yang berkaitan dengan soft skill. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara-cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang menjadi perbedaan antara soft skill dan hard skill? Ternyata ada beberapa perbedaan yang nyata antara hard skill dan juga soft skill.
Perbedaan yang pertama kita tinjau dari aspek sifat. Di dalam hard skill, sifat ini merupakan sebuah sifat yang konkret, terukur, dan dapat diajarkan secara formal. Sedangkan soft skill itu lebih bersifat pada yang namanya abstrak, subjektif, dan sering dipelajari melalui pengalaman hidup dan juga melalui interaksi sosial. Kemudian perbedaan yang kedua kita tinjau dari aspek pembelajarannya. Di dalam hard skill dapat dipelajari melalui berbagai jenjang pendidikan formal. Bisa juga dengan pelatihan-pelatihan khusus, atau kita bisa mengambil kelas-kelas khusus yang berupa kursus. Sedangkan untuk soft skill itu dipelajari melalui pengalaman, mengalami sesuatu yang dapat diambil sisi positif maupun sisi negatifnya, lalu kemudian kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan, maka soft skill tersebut dapatlah kita pelajari, kita observasi, dan juga kita bisa berinteraksi secara sosial, walaupun kadang sulit untuk diajarkan secara formal. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tentang karakteristik yang kita tinjau. Untuk hard skill itu terkait langsung dengan pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan keahlian teknis. Sedangkan soft skill itu akan sangat berkontribusi pada efektivitas secara personal, interaksi sosial, dan juga kesuksesan dalam dinamika kerja. Kemudian perbedaan antara hard skill dan soft skill kita tinjau dari sisi evaluasinya. Untuk hard skill itu dapat diukur secara objektif dengan berbagai macam tes ataupun melalui berbagai kegiatan sertifikasi. Sedangkan soft skill itu evaluasinya lebih ke arah subjektif, sulit diukur secara langsung, sering dinilai melalui berbagai interaksi dan pengamatan perilaku. Nah, itulah tentang soft skill. Setelah kita paham di dalamnya, walaupun masih sangat terbatas tentang soft skill ini, tentu kita akan menjadi semakin sadar bahwa keberhasilan, bahwa kesuksesan seseorang itu tidak hanya tergantung kepada hard skill, tetapi juga akan sangat bergantung kepada soft skill. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah life skill. Khusus untuk life skill ini akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Nah, dengan soft skill yang dimiliki oleh seseorang, maka orang itu tentu akan mengukur bagaimana kemampuan atas dirinya jika dia akan memasuki terutama dunia usaha dan juga dunia kerja.
Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik mulai dari perusahaan kecil maupun perusahaan raksasa, sangat-sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan soft skill yang teramat baik. Karena tadi, bahwa soft skill merupakan salah satu kunci pokok di dalam menunjang keberhasilan individu dan juga keberhasilan secara kelembagaan. Demikian pembahasan singkat kita tentang soft skill. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi pada sesi-sesi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.